Kita sudah mengawali ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah ayat pertama ya. Sekedar mereview kembali, mengingat-ingatkan kajian kita, samping mengulang tentang membaca Al-Quranul Karim. Jika kita mengulang kembali ayat demi ayat, kita mendapat pemahaman yang lebih dari apa yang telah kita temukan di saat kita membaca yang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Shadaqallahul azim. Mulai dari ayat pertama kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ketakwaan dalam berbagai sisi kehidupan. Pada ibu-ibu sering mendengarkan hadis ittaqillah haitsu ma. Jika kita memahami ittaqillah haitsu ma kunta itu menunjukkan apa? Menunjukkan ketakwaan itu tidak hanya pada tempat. Allah katakan haitsu itu kan zaraf makan yang menunjukkan kondisi seseorang, keberadaannya di atau kita terjemahkan bertakwalah kamu Allah manapun kamu berada. Tunjukkan bahawa ketakwaan itu terus menyertai kita dalam kehidupan. Dan yang kedua, ketakwaan itu hanya khusus di tempat tertentu, tapi harus ada di berbagai tempat. Dan tentu dengan demikian situasi manusia dari satu tempat lainnya juga berbeda juga. Bisa dikatakan bahwa perintah bertakwa dimanapun berada itu juga meliputi dalam kondisi bertakwalah kepada Allah dalam situasi dan kondisi manapun kamu berada, dalam keadaan bagaimanapun kamu yang lalui kehidupan kamu. Takwa tidak boleh lepas dari. Karena itu di antara sisi-sisi kehidupan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat pertama surat An-Nisa ini, yang pertama adalah dari sisi hubungan sosial.
bertakwalah kamu dalam kehidupan sosialmu, dalam hubungan antar sesama kamu. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua alasan kenapa kita mesti bertakwa kepada Allah dalam hubungan antar sesama kita. Yang pertama, diingatkan oleh Allah bahawa kamu semua adalah makhluk dari Khalik yang satu. Takwalah kamu kepada Allah karena dialah Khalikmu satu-satunya. Tidak ada yang lain. Yang kedua, bertakwalah kamu semua kepada Allah karena kamu juga berasal dari seseorang yang menjadi nenek moyangmu semua. Jadi, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum. Itu alasan pertama. Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah Rabb kamu yang telah menciptakanmu, dan dialah yang menciptakanmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wa iyaya fattaqun. Kepadakulah hendaknya kamu bertakwa. Jangan ketakutan itu diarahkan kepada yang lain, melebihi dari takutmu kepada Allah. Jangan kamu lebih cenderung menjaga dirimu, jangan sampai melanggar aturan makhluk padahal dia bukan Khalikmu. Banyak manusia yang enggan melanggar ketentuan yang dibuat makhluk, tapi bersilantas angan melanggar ketentuan yang diturunkan oleh Khaliknya. Jadi alasan bertakwa sebenarnya itu alasan umum ya. Seluruh apa yang kita lakukan, kalau kita mau mencari ilat alasan kenapa kita salat, kenapa kita puasa ya, kenapa kita berzakat, kenapa kita berhaji, alasan semua dari amalan yang kita lakukan itu sebenarnya adalah karena iman kepada Khalik kita, Allah Azza. Bisa saja orang memberikan penjabaran dan penjelasan salat itu menenangkan batin, karena itu zikrullah. Ya, la bi dzikrillahi tatma'innu. Bisa saja orang memberikan alasan bahwa zakat itu dalam rangka melapangkan kehidupan sesama, merupakan tolong perekonomian. Iya, maknanya puasa itu membuat orang sehat. Berbagai macam alasan dan hikmah bisa digali, tetapi tahu tak bahwa bapak dan ibu, seluruh alasan tadi tersimpul pada satu alasan. Kenapa kamu salat? Karena beriman dengan Allah. Kenapa kamu puasa? Tidak akan efektif alasan-alasan lain, tidak akan diterima alasan-alasan lain kalau alasan yang pertama ini iman dengan Allah Khalik kita satu-satunya, dan ialah satu-satunya yang berhak disembah. Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Dan itulah perwujudan dari makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk sembah dengan hak, melainkan hanya Allah. Nah, pada ayat ini ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kamu kepada Rabbmu karena apa?
karena ia yang menciptakan. Alladzi khalaq. Di dalam kalimat ya ayyuhan nasu taqukumul ladzi khalaqakum, Allah berikan alasan pertama kamu mesti bertakwa kepada Allah karena ialah yang menjadi Rabbmu, yang menciptakanmu. Nah, kemudian alasan bertakwa yang kedua adalah di dalam hubungan sosial, karena kamu berasal dari diri yang sama. Jadi jangan memandang manusia lain itu makhluk yang berbeda dari sisi keturunan. Apapun dia, kafir dia sekali. Dia berasal dari satu diri. Min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Jadi kalau orang berbicara tentang piagam hak asasi manusia, bagaimana kita bisa memandang keberadaan manusia lainnya per diri kita, cara kemanusiaan itu sama dengan kita. Al-Quranul Karim telah menegaskan bahwa manusia berasal dari satu diri yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang berbicara tentang asasi dan umat Islam jangan merasa bahwa itu hal yang baru di dalam. Belum lagi terfikirkan oleh orang-orang barat atau tokoh-tokoh asasi ini. Cara tentang manusiaan, awal-awal Islam telah berbicara tentang manusia yang berasal dari satu. Kalau umat Islam diajak atau dihimbau untuk saling menghormati hak asasi manusia, rasa itu himbauan yang tidak tepat. Karena di dalam ajaran agamanya itu sendiri, kemanusiaan itu dipandang mulia. Karena itu tidak ada hak antar satu sama lain saling menghilangkan nyawa kalau tidak ada sebab. Meskipun antara orang beriman dengan orang kafir sekali. Tidak ada sebab, tidak ada hak untuk saling menghilangkan nyawa. Walaupun berbeda akidah dan keyakinan. Jadi kalau ada orang menghembuskan Islam itu mendorong umatnya menjadi buas, tidak pandai menghargai kemanusiaan, itu adalah tuduhan yang tidak tepat dan tidak benar. Biasanya kekeliruan itu disebabkan oleh apa? Oleh penyesatan media. Lagi media yang dikendalikan oleh Zionis Israel yang terus mempropagandakan pemburukan citra terhadap kaum muslimin dan umat. Tapi itu tidak akan bertahan lama. Akan tiba saatnya segala yang ditutupi itu tersingkap. Ada suatu fenomena yang menarik dalam kehidupan dunia semenjak peristiwa 9/11 9 September. Ya. Dengan runtuhnya Menara Kembar di New York. Kemudian peristiwa itu jelas oleh Amerika dan sekutunya
ditimpakan sebagai dalangnya kepada Bin Laden, para pengikutnya. Kemudian tidak tanggung-tanggung mereka menampilkan Islam sebagai agama yang haus darah. Apa yang terjadi? Benar apa yang dikatakan oleh Allah, wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka membuat makar, berbagai strategi jahat menghancurkan Islam. Allah Subhanahu wa taala bisa membalasi dan Maha mampu memperlakukan mereka setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Malah setelah peristiwa itu, di barat sana, malah sebaliknya ingin mengetahui sebenarnya apa itu Islam. Bagaimana umat Islam itu dididik dari ajaran agama. Dan kalau kita baca berbagai artikel tentang itu, maka kita temukan bahawa semenjak peristiwa itu, keinginan mereka, orang-orang barat, untuk tahu tentang Islam lebih besar. Dan inilah yang sekarang sedang ditakutkan oleh banyak para pemimpin dunia belahan sana, yaitu berbondong-bondongnya orang masuk ke dalam. Setelah mereka tahu bahawa apa yang diceritakan selama ini oleh para tokoh mereka, pemimpin mereka, media massa mereka, itu adalah palsuan saja, bukan yang sebenarnya. Bahkan di satu sisi kita menangis melihat saudara-saudara kita di Gaza bombardir, anak kecil dibunuh, mereka diisolasi, dan negara-negara Islam dengan kepemimpinan yang ada saat ini boleh dikatakan tidak berdaya berhadapan dengan hegemoni. Bahkan bagian umat Islam ada yang tidak peduli, hanya sekedar untuk memboikot saja, mereka enggan. Tapi di sisi lain, melihat keteguhan dan ketegaran saudara-saudara kita di Gaza itu, terbuka mata para pemuda di belahan dunia sana, barat sana. Mereka ingin tahu apa yang membuat manusia yang terdiri dari tulang, daging, urat, darah ini bisa bertahan berhadapan dengan serbuan rudal, senjata berat, dengan pasukan yang dipersenjatai katanya dengan persenjataan tercanggih di dunia. Kenapa mereka tidak suruh? Apa yang membuat mereka memiliki kekuatan luar biasa seperti itu, walaupun berhadapan dengan maut? Jika mereka mulai tahu tentang itu, mereka tertarik dengan Islam. Mesti ada suatu kebenaran yang mereka pertahankan yang tidak bisa digoyah. Kenyataan berat seperti